Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita mulai majelis ngaji kita ini dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid din wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين وأئمة المجتهدين ونخص سلسلة مشايخنا في تعليمنا وتعلمنا إمام النووي صاحب التبيان في أدب حملة القرآن وأصولهم وفروعهم ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa amma qira'atus surati, itu dah. Walau khalafa al-muwalata. Bismillahirrahmanirrahim. Walau khalafa al-muwalata, lamun seandainya khalafa nulayani, maksudnya khalafa itu ya berbeda. Khalafa nulayani sopeman al-muwalata ing muwala itu apa, Rek? Berturut-turut, berurut-urutan, urutan surat itu loh kalau ini. Kayak wudu itu rukunnya wudu kan tartib barang itu. Atau mualat itu bisa berturut-turut, bisa kalau orang Jawa itu apa nuli-nuli loh. Nah, ini urut. Jadi urut, kalau kemarin kan kita membahas tentang yang menurut ulama yang disebut al-ikhtiyar, itu membaca Al-Quran itu yang baik itu ala tartibil mushaf. Tetapi seandainya ada orang yang tidak urut, berarti khalafa al-muwalata, faqara'a kemudian ia membaca suratan ing satu surat. Faqara'a kemudian membaca sopeman suratan ing satu surat latali yang tidak mengikuti opo surat, latali kang orang ngikuti opo surat al-ula kang al-ula ing pertama, ing surah yang pertama, ai as-surah al-ula. Ngikuti itu maksudnya urutannya. Kok ada yang bacanya dibalik, boleh apa ndak? Au khalafa atau nulayani sopeman at-tartiba ing tertibnya urutan surat, ing urutan surat sesuai dengan tartibul mushaf. Faqara'a suratan thumma qara'a suratan qablaha. Faqara'a membaca sopeman suratan ing satu surat, thumma qara'a baru kemudian membaca sopeman suratan satu surat lagi. Ini kan suratan diulangi suratan. Suratan itu bentuknya nakirah. Nakirah itu indefinitif. Nakirah itu kan penunjukannya belum tertentu. Kecuali kalau dalam bab munada itu, bab nida itu ada nakirah maksudah. Mungkin pernah belajar. Kalian pernah belajar nahwu semua. Lah nakirah itu dalam kaidahnya kalau ada nakirah, isim nakirah berdekatan diulang dua kali, maka yang pertama dan yang kedua itu menunjukkan sesuatu yang berbeda.
Tapi kalau ada isim ma'rifat terulang 2 kali, itu menunjukkan hal yang sama karena penunjukannya ma'rifat gitu loh. Makanya kemarin saya pas khutbah Jumat, ya khutbah Jumat itu harinya hari Jumat. Kalau khutbah Sabtu, harinya Sabtu. Saya pas khutbah Jumat itu membahas ini. Makanya di Al-Quran itu ada ayat fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusra. Al-usr itu kesulitan, pakai al kan, berarti ma'rifat, definitif. Yusron, nakiro, indefinitif. Nakironya diulang berapa kali? 2. Ma'rifatnya diulang berapa kali? 2. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri. Sama-sama 2 kali. Tapi maknanya, disitulah ulama kemudian mengambil kesimpulan, setiap satu kesulitan ada 2 kemudahan. Makanya yusronnya diulang 2 kali, bentuknya nakiro. Kalau al-usr bentuknya ma'rifat, sehingga kesulitannya 1, kemudahannya 2. Syaratnya apa? Syaratnya fansob sama farghob. Fa'idha farogta fansob. Kalau kalian ini sudah menyelesaikan satu pekerjaan, lalu melanjutkan di pekerjaan yang lain, fansob. Fansob itu, nah, dalam nahwu itu kan ada marfu, ada mansub, ada majrur. Khafat ya, majrur. Yang enteng itu, yang paling enteng itu yang mana biasanya orang Arab itu sukanya? Kasroh kan? Makanya biasanya ada sukun, lalu diharokati kasroh. Apa contohnya? Iqra'il Qur'an. Umpamanya diperintahkan itu laki-laki, iqra, bukan iqra'i. Kalau iqra'i kan fi'il amar untuk perempuan dalam tasrif lughawi sampean itu. Iqra' al-Qur'ana, laki-laki yang diperintah. Kalau disambung jadinya iqra'ul apa iqra'al? Iqra'il Qur'an. Kenapa kok dikasroh dari sukun dipindah kasroh? Karena itu yang paling enteng. Fathah itu berat. Fathah itu biasanya alamat yang pakai fathah itu yang nasab. Karena alamat jer itu tidak ada yang pakai fathah. Kecuali isim ghairu munsharif, kan begitu. Isim ghairu munsharif pakai fathah. Syaratnya nanti tidak diidhofahkan, tidak dimasuki al. Seperti yang mengikuti wazan mafa'il, masajid. Ila masajid, itu baru. Yang lain kan kasroh. Lah fathah itu cenderung berat. Kenapa kalau saya ceritakan ini? Maksudnya begini loh. Fansob itu melanjutkan, itu ibarat naik. Karena fathah itu naik ke atas. Fansob. Jenenge wong usaha melakukan pekerjaan itu harus sungguh-sungguh dan memang berat. Berarti ada kesulitan di situ. Orang mendaki gunung saja, mendaki gunung itu berat. Tapi begitu sampai di puncak itu ada kepuasan tersendiri, apalagi orang yang memang pecinta alam. Sampai di atas gunung ketinggian 3000 sekian meter di atas permukaan laut umpama. Lalu di atas bisa menancapkan bendera merah putih sama bendera Nahdlatul Ulama umpama gitu. Oh, itu kan ada kepuasan tersendiri. Ketika proses naik gunung itu berat apa enggak? Berat. Wong munggah gunung mesti berat. Buktinya apa? Naik gunung itu mesti bungkuk. Bungkuk itu apa? Mesti yang jalan itu dadanya duluan gini maju. Sampeyan coba kalau naik tapi dadanya di belakang, ya jatuh, ngeblak. Baru kalau turun sambil ngerem itu gini kan? Belum lagi bawa tasnya yang berat itu. Karena pendaki itu tasnya itu yang tas biasanya buat camping-camping itu yang tebel-tebel. Yang tingginya segini itu. Mereknya ada Eiger, ada Alpina, ada Consina dan lain-lain itu. Saya bukan promosi ini hanya sebenarnya tidak boleh sebut merek ya. Lah fansob itu ini. Tapi harus dipadukan antara fansob dengan farghob. Farghob itu apa? Farghob itu punya harapan sebuah optimis, yang optimis itu harus digantungkan kepada Allah. Wa ila rabbika. Kalau itu yang sudah dipenuhi 2 itu, maka disinilah satu kesulitan ada 2 kemudahan. Tapi kalau ada salah satunya yang kurang, umpama sampai sudah ngoyo, tapi tidak ada optimis, tidak digantungkan kepada Allah, ini nanti kemudahannya tidak muncul. Menghasilkan sesuatu pun
tidak bisa disyukuri. Kok gini ya, kan begitu. Atau sebaliknya, farghobnya ada, ya Allah gini, tapi tidak total, usahanya tidak total. Tidak fansob berarti. Makanya Allah itu menjanjikan sesuatu, tapi tetap harus ada yang kalian lakukan. Harus ada fansobnya, farghobnya juga ada. Maka kalau farghob itu orang usaha sekeras apapun, kalau farghobnya bagus, umpama tidak sesuai dengan kenyataan, itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, itu dia tidak putus asa. Karena farghob itu tidak boleh selesai terus. Bisa dipahami? Itu ayat yang singkat begitu aja dipakai untuk ceramah atau untuk khutbah itu sudah cukup, 7 menit lebih sudah. Itu ayat yang biasa kita baca itu. Sampean kan juga sudah hafal semua. Tinggal bagaimana berusaha untuk mentadabburinya. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Lanjut, saya kembali ke surah tadi. Jadi suratan tsumma qara'a suratan. Ini ada suratan-suratan, berarti surat yang pertama dengan yang kedua adalah surat yang berbeda. Seperti sampai sampean ndonga itu rek. Tahu doa sapu jagat ya? Apa itu? Hah? Rabbana atina fid dunya hasanah. Sapu jagat itu maksudnya ya jagat dunia dan jagat akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanatan. Ma'rifat apa nakiro? Nakiro. Wa fil akhirati hasanatan. Berarti hasanah yang kita minta di dunia itu tidak sama dengan hasanah di akhirat. Tetapi hasanah di dunia yang kita harapkan itu yang bisa mengantar menjadikan hasanah di akhirat. Kalau ada orang yang hanya doanya hasanah di dunia tapi tidak mengantarkan di akhirat, dia gagal. Karena orang yang beruntung, yang sukses itu faman zuhziha 'anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Dunia itu batu ujian. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi sukses itu bertahap. Lah orang itu seringkali menilai sukses orang itu hanya ketika di dunia. Kenapa? Karena di akhirat kita tidak tahu. Tapi kalau sukses seseorang mengantar pada sukses akhirat, itulah sukses yang sesungguhnya. Wah, apalagi di kampung-kampung itu ya, melihat orang sukses itu parameternya itu kadang cetek itu apa ya? Sederhana sekali. Kayak rumahnya besar, ini wah sukses itu anaknya. Lalu ada anaknya diangkat jadi PNS, wah sukses itu. Ada anaknya jadi dokter, sukses. Kalau memang dokter itu dari apa yang profesi yang dia lakukan itu bisa mengantar kesuksesan akhirat, maka fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Makanya endingnya itu penutup doa itu waqina adza benar, karena sukses yang sesungguhnya itu faman zuhziha 'anin nar itu. Kalau ada orang hartanya berkelimang harta tapi hasil korupsi, hasil maksiat, bisa beli apapun, jangan kalian iri. Kalau kalian iri lihat luarnya toh, itu sama kayak kasusnya siapa? Qarun. Qarun itu ketika keluar fakharaja ala qaumihi fi zinatihi. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin 'adzim. Jadi berharap enak ya koyo ngono ya. Aku kok ngono ya. Di At-Tibyan di awal-awal dulu kan pernah dibahas ya. Mungkin di antara panjenengan ini tidak ada ya yang sudah mulai ikut sejak awal dulu ya. Jadi ini estafet ini ya, yang meneruskan tongkat estafet. Dulu generasi awal dulu, saya mulai ngaji At-Tibyan itu 2014. Pertama kali ada wisuda binadhar 2014. Terus setelah itu mulai ngaji At-Tibyan. Berapa tahun berarti? Sudah hampir 7 tahun. Baru dapat halaman 56. Ini banyakan ngapain? Banyakan kosongnya atau banyakan ceritanya? Jangan-jangan banyakan ceritanya.
Tapi tetap judulnya ngaji atibian ya, cerita itu hanya untuk mengantarkan ke pemahaman. Jadi jangan diawali, baik kita itu tidak ngaji atibian kok, ngapain? Cuman guyon. Terus ngaji atibiannya, itu suplemen lah kuali. Ngaji atibian tapi tetap dikasih suplemen guyon. Walaupun kadang-kadang guyonnya lebih banyak daripada materinya. Ya lumayan lah, muka-muka sampean paham. Mudah-mudahan dengan cerita itu jadi penjelasan yang mudah difahami, penjelasan yang barokah. Kenapa kok saya sering cerita? Karena metode Al-Quran itu isinya memang ajaran-ajaran. Tetapi yang ayat yang berisi tentang hukum itu tidak lebih dari 1/3. 2/3-nya itu kisah. Baik itu kisah umat terdahulu dan juga kisah mengenai nanti loh di surga itu orang yang taat-taat tuh ini loh gambaran surga ini. Jadi kita diajak untuk ke masa lampau sekaligus masa yang akan datang. Bahkan itu bisa dikontekstualisasikan di masa kini. Itu Al-Quran. Makanya di Al-Quran itu salah satu pelajaran yang bisa dipetik dari kisah. Ini catat ini. Kalau Al-Quran itu menceritakan tokoh atau sosok seseorang, kalau menggunakan bukan nama asli, contohnya siapa? Abu Lahab. Abu Lahab itu bukan nama asli. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Qalqalah kubra. Jangan disambung. Sambung begini. Tabbat yada abi lahabin wa tabbat yada abi lahabin. Kamari-mari nanti. Abu Lahab itu namanya Abdul Uzza aslinya. Tapi disebut lakopnya Abu Lahab. Kenapa? Itu diteliti di dalam Al-Quran tuh kisah-kisah itu. Kalau Al-Quran menggunakan bukan nama langsung, maka bisa jadi pada generasi-generasi yang akan datang, bahkan sekarang, akan muncul orang-orang yang memiliki sifat dan sikap seperti tokoh yang diceritakan itu. Walaupun tidak sama persis, tapi yang bisa jadi muncul. Karena kalau Abu Lahab itu sudah nemen memang permusuhannya kepada Nabi, permusuhannya kepada agama itu sudah sangat parah. Jadi itu namanya metode kisah. Bahkan sampai pernah oleh salah satu ulama Al-Azhar, sekarang jadi ulama Al-Azhar, dulu ketika nulis disertasi di S3 di Al-Azhar, itu dijadikan disertasi Al-Fan Al-Qasasi fil Qur'anil Karim. Jadi seni bercerita, seni cerita. Termasuk Sayyid Qutb itu punya buku tentang Al-Quran, kisah di dalam Al-Quran itu. Belum lagi cerita tentang fabel. Tahu fabel ya? Apa fabel itu? Cerita tentang binatang. Sampai ada buku sendiri fabel Al-Quran. Karena Al-Quran juga menceritakan binatang. Lebah, semut, ya kan? Qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum. Itu kan kata-katanya semut. Ketika ada Sulaiman dan pasukannya mau lewat. Itu bisa diambil pelajaran itu. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Semutnya mengatakan, ini Sulaiman dan pasukannya itu gak kroso. Kalau nginjak kita ini kecil. Loh, ini kan suatu pelajaran. Biasanya rakyat kecil itu merasakan betul kalau diinjak, ditindas. Tapi orang-orang besar yang menindas itu kadang tidak terasa. Ya kan sebuah ibarat begitu itu kan pelajarannya banyak sekali di dalam Al-Quran. Jadi kalau mempelajari kisah dalam Al-Quran itu tidak bisa hanya kulitnya, begini. Tapi ada hikmah-hikmahnya itu luar biasa. Makanya sampai ada buku, saya punya buku, covernya hijau, itu terbitan Lentera Hati Jakarta, itu judulnya Fabel Al-Quran. Itu mengungkap kisah-kisah tentang binatang yang ada di dalam Al-Quran, beserta menggali hikmahnya. Jadi isinya cerita itu Quran itu ya cerita tadi itu. Ya kisah umat terdahulu yang kesudahannya nanti
Mereka kalau membangkang ini loh. Ada yang wa minhum man khasafna bihil ard wa minhum, itu ada macam-macam. Ada yang ditenggelamkan di dalam tanah, di dalam bumi, ada yang terkena angin topan. Itu kan umat terdahulu kan begitu. Ada yang ditenggelamkan, wa minhum man aghraqna. Seperti Fir'aun dan bala tentaranya itu kan ditenggelamkan di Laut Merah. Jadi ini luar biasa kalau bicara tentang kekuatan kisah itu. Terus ceritanya burung hudhud. Ma liyala aral hudhud. Coba itu lihat. Surat An-Naml, sudah banyak yang sampai An-Naml ya, juz 19. Saya menghafalkan Quran itu mesti fansob, tapi farhobnya juga harus ada. Tidak ada orang ngapal Quran tidak fansob itu. Kalau ada orang yang diberi kemudahan, itu berarti diberi fadl, diberi keutamaan oleh Allah, maka syukuri itu. Tapi Quran itu, menghafal itu butuh yang namanya perjuangan dan pengorbanan. Sampai mencurang-mencurang barang. Kati setoran ya ono derdeke barang kadang-kadang itu. Kok lancar-lancar sih ayat iki lho ngono barang. Itu biasa begitu itu. Saya masih ingat, saya proses menghafal dulu itu. Saya 3 kali itu disuruh buka Quran karena tambahan itu saking buletnya. Padahal di luar itu sudah lancar. Begitu kena di dalam, waduh, saya masih ingat juz 7, terus As-Saffat, yang satu lagi yang saya lupa. Jadi ketika masih nambah juz 7, saya lupa ayatnya juga yang mana, tapi mungkin kalau saya lihat di Quran saya tulis itu di atasnya tanggal sama kejadian apa, masih ada itu di rumah sini. Langsung suruh, oh ya dibuka dulu Qurannya, tak gitu, tak buka. Sudah, besok diulangi. Itu rasanya itu, tapi ya enggak sampai nangis. Cuman ya nyesek aja begitu. Tapi begitu itu jangan putus asa, jangan kemudian ngapal Quran sulit ya, saya enggak bakat kayaknya, besok enggak setor ini. Ini namanya farghobnya enggak ada, fansobnya putus. Paham ya? Tapi kalau samain fansob, farghob, setiap satu kesulitan ada 2 kemudahan. Nanti kalau sudah selesai, sudah jadi, sudah itu Anda rasakan betul. Tapi kalau nanti enggak jadi-jadi, jangan-jangan waktu prosesnya fansob dan farghobnya enggak ada gitu loh. Naudzubillah. Memang kudu mencurang sampai ketemu huruf O. Lewat lancar-lancar, itu udah pencerahan berarti. Jadi kalau masih A itu jangan berhenti sampai O lah. Kalau sudah O itu berarti sudah menemukan yusron. Walaupun yusronnya mungkin baru yusron yang pertama, nanti yusron yang kedua dibuka oleh Allah kemudahan-kemudahan yang lain. Ya 2 itu kadang lebih, itu minimal itu. Janji Allah itu minimal itu 2 kemudahan. Dan setiap orang akan beda-beda yang dirasakan. Tergantung farghob sama fansobnya ini. Ya. Monggo silakan di. Ini sudah mau tampil. Ada darbuka juga itu ya. Saya tadi mau cerita apa ya kok loncat ke sini ya? Sebelum menghafal Al-Quran. Oh iya, saya kembali ke kisah hewan. Saya pengen cerita tentang Nabi Sulaiman, dikit aja, dikit. Tapi kok dikit jadi banyak ya, kurang lebihnya mohon maaf. Makanya setiap sambutan ngaji itu kan ada kurang lebihnya, mohon maaf. Kalau banyak kurangnya mohon maaf, banyak lebihnya juga mohon maaf. Lebih ceritanya maksudnya. Wa tafaqqada at-tayra faqala ma liya la ara al-hudhud am kana minal ghaibin. Nabi Sulaiman itu kan pasukannya banyak dari semua golongan, baik golongan manusia, golongan jin dan juga hewan. Nabi Sulaiman itu suatu ketika itu melakukan sidak itu inspeksi mendadak. Jadi pasukannya dicek. Wa tafaqqadat thair. Lalu ketika sampai pada pasukan burung, beliau mengatakan faqala ma liya la aral hudhud. Saya kok tidak melihat burung hudhud.
Am kana minal ghaibin. Apakah Hudhud itu termasuk tidak hadir, absen, dia yang tidak izin. Am kana minal ghaibin. Lalu Sulaiman mengatakan, la u'adzibannahu 'adzaban syadida. Kalau dia memang tidak hadir, ghaib, saya akan memberikan siksa yang keras. Saya akan memberikan hukuman yang keras. Saya tidak main-main ini. Kenapa? Karena dia tidak hadir di majelis ini. Ya. La u'adzibannahu 'adzaban syadida. Ini sanksi yang paling berat. Ada lagi yang paling berat sebenarnya, yang kedua, aula adzbahannahu, atau sungguh saya akan menyembelih Hudhud. Menyembelih itu ya kalau ini kan urusan inspeksi pasukan burung ini. Tapi yang ketiga, aula ya'tiyanni bisultanin mubin, atau dia datang kepadaku dengan membawa alasan yang kuat, yang jelas, yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu kalau kita kontekstualisasikan betapa absensi itu perlu. Cuman saya kadang-kadang karena banyak cerita sehingga baca absen ini kadang tidak sempat. Ini sudah diabsen sama pengurus mungkin yang dulu-dulu. Yang ini alhamdulillah banyak yang kosong. Tapi kosong berarti masuk semua. Orangnya hadiroh semua kan. Cuman tinggal ada yang di sini, ada yang di kamar, ada yang di, kan orangnya ada. Di mana? Ya kemudian di pokoknya ono. Nah, sekarang kembali ke materi. Makanya sampai ngaji setoran, pakai rapot, ditulis untuk data itu. Sekarang ditulis nggak? Ada ya? Nah, itu nanti dicek. Karena sekian banyak ini bisa dicek. Ini kenapa kok nggak ngaji sekian hari? Sampean kemana? Kalau ditanya begitu sama guru kita, sama gus kita, sama kiai kita umpama yang nunggu setoran, itu sama dengan Nabi Sulaiman ketika melakukan inspeksi mendadak. Atau sampean lama nggak setoran, ditanyakan ke temannya, Mbak mana ini? Sakit. Iya benar sakit, iya. Berarti sakit itu bisultanin mubin aula ya'tiyanni bisul. Karena kalau sakit tidak mungkin dihukum, ya sudah benar-benar sakit memang. Tapi kalau alasannya tidak jelas, nah bisa kena dua ini. Bisa kena yang namanya la u'adzibannahu 'adzaban syadida. Diberi sanksi berat. Kalau sudah diingatkan balik-balik tetap aja kan diberi sanksi. Kalau aula adzbahannahu atau saya sembelih, itu kalau maknanya kita kontekstualisasikan kalau di santri umpama naudzubillah. Kalau sekarang santri alhamdulillah sudah banyak yang baik, kecuali yang belum. Kan segala sesuatu ada pengecualian. Kayak warung kopi di pertigaan Cukir itu loh. KPK, tahu ya? Komunitas pecinta kopi, buka bendino kecuali pas tutup. Nah, kan bener itu. Itu namanya istitsna. Buka bendino kecuali pas tutup. Sama kayak sampean, ngaji bendino kecuali pas gak ngaji. Bener kan? Saya lanjutkan. Kalau disembelih itu berarti umpama santri sudah parah, wis diberi sanksi SP1 tadi peringatan, SP2 perjanjian orang tuanya dipanggil, SP3 ini santri harus disembelih. Apa maksudnya? Ya sudah dikembalikan secara baik-baik ke orang tua. Kenapa? Karena kalau di pondok mungkin di sini tidak cocok. Dia cocoknya di tempat lain, di pondok yang lain. Karena kadang pondok itu ya cocok-cocokan. Kalau dia masih di sini boleh jadi akan menjadi penyakit, bisa mempengaruhi keburukannya itu mempengaruhi yang lain yang asalnya baik. Sama kayak orang kalau ada luka, maka luka itu diobati. Kalau tidak bisa diobati, dia diisolasi, diplester, biar tidak nular. Amin punya borok, tahu borok ya? Ini airnya borok ini kalau kena sebelahnya, ini bisa nular. Maka dibalut dengan perban. Kalau yang sakit itu, naudzubillah, sudah kena diabetes yang parah, maka sakitnya ini tidak bisa kering-kering, justru akan merantak. Maka pilihan dokter itu satu, apa? Amputasi. Naudzubillah. Organnya diamputasi. Ya tetap biar orangnya bisa hidup, biar yang lain ini bisa hidup. Jadi analoginya begitu. Nah itu, tapi Hudhud kemudian datang dengan membawa informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Informasinya yaitu dia melihat
ada ratu yang sangat kaya raya di sebuah negeri, tapi mereka tidak beriman, justru malah menyembah matahari. Itulah kemudian ada suratnya Nabi Sulaiman yang dititipkan burung hudhud itu. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Oh, luar biasa itu kisah Nabi Sulaiman itu. Mau dilanjut kisahnya? Mari-mari nanti ngajinya. Coba ketika Sulaiman dapat informasi setelah Bilqis diberi surat, Ratu Saba itu diberi surat. Ratu Saba itu mengumpulkan pembesar-pembesarnya. Akhirnya disepakati ketika itu, baca nanti juz 19 akhir itu. Udah bawakan hadiah saja ke Sulaiman. Wow, ada utusan bawa hadiah sekian banyak. Suruh balik sama Sulaiman, karena yang hadiah yang dibawa itu tidak ada apa-apanya dari apa yang dimiliki, yang dianugerahkan oleh Allah bagi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kan di surat Shad itu kan qala rabbighfirli, minta ampun kepada Allah karena sempat lalai sebentar ketika melihat keindahan kuda-kudanya beliau itu. Lalu minta maaf. Wahabli mulkan la yambaghi li ahadim min ba'di. Anugerahkanlah kepadaku kekuasaan yang tidak layak diberikan kepada orang setelahku. Oh, lumayan, itu luar biasa itu. Dan itu dikabulkan oleh Allah. Nah, ketika pasukan utusan tadi yang membawa hadiah tadi sudah pulang, mereka takut, wah ini hadiah ditolak ini. Jangan-jangan Sulaiman mau datang ke sini mau menghancurkan kita. Kita kalah ini. Akhirnya Ratu Saba berinisiatif untuk mendatangi Sulaiman. Nah, sebelum Ratu Saba ini datang ke sana, Nabi Sulaiman untuk menunjukkan kekuasaannya, tentunya menunjukkan anugerah Allah yang luar biasa, maka Nabi Sulaiman di situ bertanya ke pasukannya, siapa di antara kalian yang bisa memindah istana Ratu Saba itu dalam waktu singkat. Itu kan sudah banyak tahu kisah ini kan, di bis-bis kan banyak buku kisah 25 Nabi dan Rasul yang harganya 5 ribuan itu. Sudah punya semua. Banyak yang sudah punya, tapi belum semuanya dibaca. Kalaupun dibaca itu dipilih. Kadang itu membaca sirah nabawi, kita membaca sejarah para nabi, itu ada hal-hal yang baru. Saya dulu ketika masih mondok membaca buku ini, lalu sekarang baca ini, sampai pada kisah Sul Ambiyanya Ibnu Katsir, itu ternyata banyak yang belum kita tahu. Tapi kadang kita itu sudah merasa banyak tahu, padahal banyak yang belum kita tahu. Itu buruknya sifat manusia itu. Karena cerita Nabi Sulaiman kan, seru aku. Iya kalau kulitnya saja tahu, tapi coba apa hikmah di balik kisah itu? Kan Allah bercerita itu maunya, iki lho rek jukuun hikmah iki lho. Umpama gitu. Saya lanjutkan. Jin Ifrit pertama ini, qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Saya bisa, ya Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman itu ya nabi ya raja. Wis. Kata Ifrit, Sulaiman tanya, berapa lama kamu bisa memindahkan kerajaan Saba ini? Qabla an taquma min maqamik, sebelum panjenengan berdiri dari tempat singgasana panjenengan. Berdirinya itu seberapa lama? Mungkin enggak dijelaskan. Tapi di tafsir-tafsir dijelaskan, ternyata Nabi Sulaiman itu punya kebiasaan duduk di atas singgasana itu mulai pagi sampai waktu zuhur. Berarti setengah hari. Baru beliau beranjak untuk melakukan inspeksi, untuk melakukan tugas apa. Tapi beliau duduk di singgasana itu setengah hari. Berarti jin Ifrit membutuhkan waktu setengah hari untuk memindahkan kerajaan itu. Faham ya? Batin Nabi Sulaiman, wah ini kesuwen. Padahal jin Ifrit sudah meyakinkan Nabi Sulaiman dengan mengatakan, qabla an taquma min maqamik. Lanjutannya apa ya? Laqawiyyun aziz. Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Wa inni alaihi laqawiyyun aziz. Jadi jin Ifrit sudah menyatakan qawi aziz. Tapi Nabi Sulaiman lalu
Gak ono ta sing luwih cepet iki. Lanjutannya apa? Qala alladzi 'indahu 'ilmum minal kitab. Lalu berkata seseorang yang memiliki ilmu dari Alkitab. Kitab itu ya kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Indahu ilmun minal kitab. Apa katanya? Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Saya ini insya Allah bisa mendatangkan kerajaan Sabah itu di hadapan panjenengan wahai Sulaiman sebelum panjenengan ketip. Jadi sebelum ketip ini sudah ada. Wah, mufassir berbeda pendapat. Siapa yang dimaksud alladzi indahu ilmun minal kitab ini? Orang yang memiliki ilmu. Ada yang berpendapat itu pasukannya Nabi Sulaiman yang bernama Asif bin Barkhoya. Ada yang mengatakan bukan, itu adalah Nabi Sulaiman sendiri. Karena diberi kemampuan oleh Allah. Tapi siapapun itu, yang menjadi penting adalah redaksi Al-Quran itu. Di situ menggunakan qala alladzi indahu ilmun minal kitab. Berarti kesimpulannya, orang yang bisa mengambil peluang dengan cepat dan tepat, syaratnya satu, punya ilmu. Faham? Ya terkait dengan bidangnya. Maka sama saya ngaji, mondok, temenan, itu dalam rangka ini. Ilmu itu menjadi cahaya yang bisa menunjukkan seseorang. Kok ada orang yang semakin punya ilmu tidak menjadikan cahaya, malah dia semakin jauh dari Tuhan, berarti ada yang salah dalam prosesnya. Karena ilmu itu nur. Ilmu nur. Ini petunjuk. Cahaya yang bisa memberi petunjuk. Oke, ada pertanyaan? Mau cerita lagi apa kembali ke laptop? Nggih, monggo. Aja angel-angel. Misalnya kemarin kan kalau metode itu lebih baik itu daripada itu kata-katanya Profesor Mahmud Yunus dulu pernah mengatakan itu. jadi metodenya Gus Hasim Kusnano dulu ngafal itu nambah sekolah dan Iya, kalau itu sama lah. Jadi gini, metode tiap-tiap orang itu boleh jadi berbeda. Jadi caranya sampean mungkin bukan memperbanyak ya, artinya mengetahui beberapa metode lalu dipraktekkan, pilihannya nanti sampean akan condong pada cara atau metode tertentu yang sampean sreg. Atau yang kedua, kalian akan dapat modifikasi sendiri. Kalau saya dulu, ini penyesalan saya. Saya itu termasuk agak lama menghafal karena saya mulai masuk tahfidz sampai khatam itu butuh waktu 3 tahun lebih sedikit. Itu termasuk lama. Kenapa? Karena saya merasa dulu saya tidak begitu sregep. Tapi saya tidak begitu sregep itu saya setiap hari itu punya target. Jadi kalau saya dulu itu nambahnya satu hari itu ya hanya 1 kaca. Itu rutin saya lakukan, 1 halaman itu untuk nambah, itu saya selalu istiqomah itu di makbarohnya Mbah Hashim di Tebu Ireng itu, 1 kaca. Itu start jam 4 sampai jam 5, itu dapat 1 kaca. Untuk setoran besok pagi. Nah, untuk deres-deres yang lain itu biasanya saya bagi. Jadi begini, saya dalam sehari semalam itu, ketika saya dulu mondok, itu sudah punya waktu-waktu khusus dan itu dalam tanda petik tidak bisa diganggu kecuali sangat urgent. Biasa kalau di pondok itu kan bangun 3:30. Kalau pas rodok sregep ya jam 3. Standarnya 3:30. Ya saelek-eleke sesaat sebelum adzan subuh lah sudah dibangunin kan. Jadi sudah jam 3 kan sudah bel biasanya begitu. Itu sudah bisa ditawar sudah. Bangun, kita sholat ya sedapatnya. Ya tahajud, ya witir, ya hajat. Termasuk kalau malam Jumat dulu saya pernah, walaupun tidak sering tapi pernah, itu yang sholat sunnah takwiyatul hifzi yang dari Baya Adlan, sudah pernah tahu? Yang sholatnya 4 rakaat, rakaat pertama membaca Yasin, rakaat kedua Ad-Dukhan barang itu, rakaat ketiga saya kok lupa ya, lalu ada Al-Mulk,
Al-Mulk rakaat keempat kayaknya. Rakaat ketiganya saya lupa. Itu malam Jumat. Tapi tidak setiap malam Jumat. Ya. Yaitu untuk menunjang, tetapi tetap kembali yang paling inti ya nambah kita. Tetapi alangkah baiknya ketika proses menghafal itu disertai riyadhah. Kiai Jumali Ruslan, Pondok Nurul Quran yang sekarang kepala MTS di MQ itu guru saya. Itu pernah dawuh, wong ngapalno Quran dibarengi riyadhah ambek gak iku podo-podo lancare, podo-podo dadine, tapi tetap beda. Lah riyadhah itu bentuknya macam-macam. Sampeyan bisa tambahi poso Senin Kemis, puasa Daud, sehari puasa sehari ndak. Tapi sama aturannya puasa, jangan puasa Daud model anak TK, setengah hari puasa setengah hari ndak. Jadi sampai zuhur tok, ini bukan puasa Daud namanya. Itu namanya disertai riyadhah. Lalu disertai dengan sholat-sholat tadi itu. Nah, terus setelah bangun pagi, maka setelah sholat tadi itu ya deres. Nanti saya kasih tahu pembagian deresnya. Zaman saya dulu ketika masih menghafal. Ini tidak apa-apa, berbagi tips. Siapa tahu ada manfaatnya. Setelah itu ngaji. Setelah subuh setoran. Setelah subuh kan biasa kayak di sini ya, ada waqi'an, iswiritan, waqi'ah itu kan mesti subuh. Walaupun sampai ngantuk-ngantuk itu biasa. Yang penting niati tetap maca waqi'ah. Yang tidak boleh itu kalau kemudian Anda ngantuk lalu kemudian bawa bantal ngeleset, itu berarti niatnya sudah niat tidur. Tapi kalau masih gini-gini itu masih dapat niatnya waqi'an, si wiritan itu. Setelah subuh setoran. Saya dulu setornya ke Gus Didi. Ya ke pengasuh. Jadi ke pengasuh waktu itu ada 7, tidak banyak, tidak sampai 10 orang, mungkin ada 7 atau 8 orang. Saya setor ke beliau. Tambahan biasa 1 kaca, murojaahnya waktu setoran. Gus Didi itu kalau model murojaahnya itu bukan murojaah jauh, tapi murojaah dekat. Umpama hari ini saya nambah kulnah bitu minha jami'a juz 1 ya. Maka saya bacanya itu mulai dari alif lam mim. Kalau besok saya nambahnya wa idnajainakum, maka saya bacanya mulai dari innalladzina kafaru sawaun alaihim. Jadi kira-kira itu 1/4 juz itu yang hafalan baru itu mesti disetorkan, mesti terbaca. Sehingga hafalan baru itu tidak sampai hilang lepas. Sesekali modelnya di Gus Didik waktu itu saya masih ingat, tiba-tiba harus siap, tiba-tiba dites. Jadi saya dapat 5 juz. Sudah dibilangi, besok latihan murojaah. Nggih. Wow, udah persiapan saya. Langsung dites 1 sampai 5. Kan setiap guru juga metodenya beda-beda. Ini kebetulan guru saya ngasuh itu begitu metodenya. Terus setoran lagi, dapat 3 juz, dapat 5 juz, sak kersa beliau. Pernah suatu ketika itu tidak usah disuruh saya, tiba-tiba langsung dites. Waktu itu saya masih nambah juz 13 kalau tidak salah. Surat Ar-Ra'd. Tiba-tiba setelah setoran, pokoknya setorannya modelnya kayak gitu tadi, paham ya? Langsung dites, disuruh baca sama niyata azwaj juz 8. Ya rotok bulat-bulat tapi ya sik nyantol di. Alhamdulillah bisa. Ya itu begitu terus. Nah, setelah itu jam 6 selesai, ya biasalah mandi, persiapan. Tapi saya yang sering mandi itu pagi. Saya sebelum jamaah subuh itu sudah beres mandi, sehingga saya tidak senang yang model antri-antri sebelum sekolah itu. Jadi saya mandinya sudah pagi itu. Karena saya sudah terbiasa mandi sebelum subuh ketika dulu pernah nyantri di Nurul Huda. Saya dulu sebelum ke MK kan mondok di Nurul Huda Singosari. Setengah tahun. Lalu yang saya lanjutkan 1 tahun itu diniyahnya berangkat dari rumah. Daripada antri. Menurut saya antri itu menghabiskan waktu. Karena kalau antri di jeding itu mau sambil deres itu ya kok gak enak gitu loh. Apalagi jedingnya panjang, lalu memang itu lokasinya jeding gitu loh. Mau sambil ngantri deres itu gak enak. Menurut saya kan, wah kalau gini kan berapa waktu yang hilang kan gitu. Akhirnya saya mandinya biasanya sebelum jamaah subuh itu sudah mandi. Persiapan sekolah, sarapan, sudah sekolah. Lah di MK itu kan sekolah zaman saya dulu, sampai kelas 2 sanawiyah itu masih pakai sarung.
Tapi setelah itu kelas 3 sanawiyah sudah mulai pakai celana, tapi tetap celana atau sarung ya, bukan enggak pakai celana, pakai sarung, terus pakai apa? Enggak pakai apa-apa, jangan. Terus pas aliyah, tapi tetap enggak pakai sepatu. Sehingga lantainya kan suci. Itu mushaf itu jangan lupa mesti bawa mushaf. Ketika jam kosong, enggak ada lagi kecuali deres. Dan deres itu harus dibagi. Bagi itu gini, Rek. Kita yang proses menghafal tuh harus tahu, harus memetakan pertama, juz yang sudah lancar. Yang kedua, juz yang masih setengah lancar. Yang ketiga, juz yang masih belum jalan apalagi sampai hilang. Padahal sudah pernah ditambah, sudah pernah diziadahkan. Ini harus kita kenali. Paham ya? Juz yang sudah lancar, ini saya pakai deresnya itu sambil jalan. Saya dari masjid, mau persiapan sekolah. Contohnya apa? Juz yang sudah lancar waktu itu, juz 29, juz 28. Ya sambil nganggur-nganggur, sambil persiapan salin baju, mau sekolah. Qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Dan seterusnya. Juz 30. Sambil ketika hari Jumat saya masih ingat. Dulu yang ditempati Pak Dayat ini, tempati Zaza ini, dulu yang tempat di situ kan Bu Lili. Bu Lili belum pindah ke dalam sana. Di awal-awal saya mondok. Hari Jumat saya biasanya ke situ, main ke situ. Sama ke sini musola, bangunannya belum begini. Ke musola sini saya nyamperin kakak saya, ibunya Zaza ini, mondok di sini. Lo perjalanan dari MK ke sini, yang ngaji tapi juz-juz yang sudah lancar itu. Berangkat ke lapangan mau main bola hari Jumat pagi, ya juz yang sudah lancar itu dicanda. Karena jangan sampai yang sudah jalan itu lepas. Terus nek lali juz yang lancar itu lupa, itu jangan langsung buka Quran, enggak, hanya dititeni dulu. Itu ternyata ada asarnya. Mama samain deres juz 30 saja. Nyantol di An-Nazi'at. Apa ya lanjutannya ya? Sampai inget-inget, kalau enggak inget yang ayat lanjutannya diloncati dulu enggak apa-apa, yang penting inget seterusnya. Terus lanjutkan dulu sampai selesai juz 30 baru dibuka nanti di Qur'annya. Oh, tadi saya yang keliru ini, yang kurang ini. Kasih tanda sedikit. Nah, ada juz yang setengah lancar. Yang setengah lancar ada jam sendiri untuk deres juz itu. Caranya apa? Harus berani lepas mushaf. Sampean siapkan, sudah lancar ya. Saya menyiapkan, karena sudah setengah lancar, saya bisa menyiapkan setengah juz umpama. Maka setengah juz itu setelah jadi dipersiapkan, jauhkan mushafnya. Diteres sambil duduk, bukan jalan-jalan. Rodok tartil. Ojo cepet-cepet. Seret. Ini mesti ada nyantolnya biasanya. Tapi ketika nyantol, jangan langsung dibuka. Dititeni dulu. Di sini saya nyantol. Kalau perlu ditulis. Iki nyantol, tulis di kertas biasa begitu atau di buku khusus. Baru setelah setengah juz selesai targetnya, baru dibuka. Oh, ini tadi keliru ini kurang ini. Baca lagi. Bisa ketika itu kalau ada kesibukan lain nanti bisa diagendakan di lain waktu. Itu juz yang setengah lancar. Juz yang belum lancar, harus ada waktu khusus. Sehari target saya umpama 2 halaman. Itu sama kayak nambah, itu harus ada waktu khusus. Jangan dipukul rata semua. Pukul rata itu begini. Terus pokok aku deres. Ini saya bicara proses loh ya. Baca kalau selesai nanti. Kalau sudah selesai pakai afayun bisyaukin itu beda lagi. Sama deresnya begini. Wa idh najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzami yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum 'adzim wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum. Mari juz 1, lanjut juz 2. Mohon maaf, itu boleh terus begitu, tapi asarnya kurang. Sehingga untuk menuju lancar yang jadi itu rodok dawa. Lalu ada waktu untuk nambah. Lalu ada waktu untuk setoran. Nah, ketika mau setoran kan dipersiapkan, disimakkan. Lalu yang juga penting ada majelis simaan atau mudarosah dengan teman yang lain. Sudah ada di sini ya. Itu kalau di MK kan habis maghrib. Jadi mana juz-juz ini kita sudah sepakat, ini hari ini juz ini, juz ini.
Terus kalau deres sendiri tadi itu harus ada waktu mana deres yang tartil, mana yang cepat. Kalau yang sudah cepat pakai hadir itu yang sudah lancar. Kalau yang masih melancarkan, ojo cepet-cepet, asarnya kurang nempel di memori. Tapi kalau pelan dinikmati sambil diangen-angen maknai pakai Quran terjemah, itu lebih kuat. Nah, jadi kegiatan saya pulang sekolah jam 12 lebih 10 menit, persiapan jamaah zuhur, 12:30 jamaah zuhur. Habis jamaah zuhur, ngaji deres lagi. Saya punya target, mesti habis jamaah zuhur, makan siang, habis makan siang, deres sampai jam 2:30. Saya wajib tidur siang itu 2:30 sampai jam 3, cukup setengah jam. Dan tempat saya masih di Masjid MQ itu di belakang. Dulu masjidnya masih terbuka, masih ISIS itu dari sawah langsung. Sekarang kan sudah bagus masjidnya. Saya tidur setengah jam. Untuk apa? Untuk nyelengi agar otak saya fresh ketika bangun asar, jamaah asar, terus nambah. Karena mau nambah itu otak harus fresh. Soalnya kalau nambah dalam kondisi yang otak ini panas, sepaneng, sumpek, bisa, tapi butuh waktu durasi yang lebih lama dan lebih ngoyo. Sama kayak mobil tuh, kalau sudah kadung overheat, panas, tetap jalan, bahaya. Jadi kita harus pinter-pinter untuk membagi waktu sekaligus mengetahui kondisi kita. Jadi saya tidur siang itu mesti, tapi tidak lama. Setengah jam itu sudah cukup. Dan itu pun saya hari Selasa, tapi akhir-akhir Selasa saya sudah tidak main bola. Itu pun saya tetap hari Selasa sama Jumat itu saya tetap main bola. Terutama hari Jumat. Ya refreshing lah. Saya nggak tahu kalau teman-teman di sini refleksinya apa, main bola. Enggak ya. 2:30 asar. Kadang sebelum asar itu saya pulang dulu mandi sebelum antri. Karena mandi itu jam 4, 4:30. Antri 4:30 menjelang maghrib itu antri. Pokoknya saya berangkat ke Makbaroh Mbah Hasim itu jam 4 start, itu sudah mandi, sudah beres. Saya balik jam 5, gerbang ditutup zaman itu. Sekarang kan sudah ditutup semua gerbangnya. Lewatnya Jatirejo, kalau dulu kan sini. Jam 5 saya balik, langsung ke Masjid MQ, persiapan sholat maghrib. Yang deres lagi, ngapain kalau nggak deres? Maghrib, habis maghrib mutarosa. Lah habis isya 7:30, setelah mutarosa 7:30 setelah jamaah isya, biasanya saya mutarosa dulu. Baru jam 8 saya balik untuk jam belajar. Itu pun waktu itu saya masih ingat, kalau saya belajar ke kamar, jam belajar itu pas saya jadi pengurus. Saya dulu pernah jadi pengurus, sekarang jadi pembesar. Karena dulu badannya kurus, makanya namanya pengurus. Ini kan banyak yang pengurus. Saya sudah jadi pembesar, karena sudah tidak kurus lagi. Saya ke kamar itu, saya masih ingat jadi pendidikan saya, jadi koordinator tahun berapa itu ya, sekitar tahun 2000 ya, 21 tahun yang lalu. Ternyata sudah tua ya. Menjadi tua itu tidak bisa ditawar dan waktu akan berjalan terus. Saya ngontrol, saya juga belajar. Saya memang belajarnya itu tidak seperti teman-teman. Saya kalau dihitung itu persentase itu lebih banyak deresnya, ngaji pokoknya. Tapi saya di sekolah, ranking saya itu tidak pernah di bawah 10, di atas 10. Bahkan ketika saya aliyah, saya masih ingat, saya itu ranking beberapa kali itu ranking 3. Karena saya punya komunitas. Komunitas saya itu 4 orang. Jadi 4 orang ini, satunya orang Jombang, sekarang di Riau. Lalu satunya ini orang Kediri. Oh, yang 2 Jombang, yang 1 Kediri. 4 ini. Kita bikin kesepakatan, jadi begini. Habis jam belajar selesai, jam 9 istirahat, biasanya keluar makan. Beli tahu tek, beli makan, pokoknya makan lah. Habis itu saya balik ke kamar, saya nyantai dulu di kamar. Tapi jam 10 lebih 15, 10:04 malam, itu sudah harus ngaji lagi. Biasanya saya ini ketemu dengan teman saya yang 4 ini beda-beda kamar. Jadi kalau ada PR, lalu ada diskusi, ya ngobrol tentang nahwu, tentang apa, ya dengan teman-teman ini. Jadi kita itu namanya fastabiqul khairat, punya komunitas yang bisa saling mengingatkan. Saya tuh jadi ingat, Rek.
Mengapa kok manusia itu butuh orang lain untuk mengingatkan? Karena Al-Quran mengatakan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ada kata saling. Kenapa? Karena mengingatkan diri sendiri, memotivasi diri sendiri kalau tidak dibantu orang lain itu kadang berat. Kalau tidak percaya, hikmah dari surah Mu'awwidhatan itu. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai, yang mengelola waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk, sesuatu yang diciptakan oleh Rob. Kan begitu ya? Namanya kejahatan makhluk itu, pokoknya kejahatan apapun, dirinci, yang paling harus diwaspadai itu 3. Wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ini berarti faktor eksternal. Sementara qul a'udzu birabbin nas itu faktor internal. Dari apa kita memohon perlindungan? Min syarril waswasil khannas. Dari bisikan hati. Bisikan setan, bisikan nafsu yang selalu membisikkan dalam kesunyian. Alladzi yuwaswis fi sudurin nas. Kan dalam dada, dalam jiwa, dalam hati. Pesannya itu apa, Rek? Untuk memohon perlindungan dari faktor eksternal itu mohonnya cuma 1 kali, tapi kalau untuk dari dalam diri kita mohonnya 3 kali. Kalau tidak percaya lihat, qul a'udzu birabbil falaq mek sepisan. Sementara qul a'udzu birabbin nas ping 3, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ai wa a'udzu bimalikin nas. Yang ketiga wa a'udzu biilahin nas. Berarti a'udzunya 3 untuk 1 permohonan. Yang al-falaq a'udzunya 1 untuk 3 permohonan. Berarti kan lebih berat menghadapi diri kita. Makanya Rasulullah itu ketika pulang dari perang, kata Rasulullah, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita ini sudah kembali selesai dari jihad yang kecil menuju jihad yang akbar. Apa itu ya Rasulullah jihad yang akbar? Melawan hawa nafsu, melawan bisikan diri sendiri. Loh, saya itu kadang-kadang begini, gampang cerita orang sampean memotivasi Anda itu gampang. Tapi kadang kalau saya sudah, ya Allah kok pas malas, pas berat ya, wabot. Tapi harus dilawan. Mosok saya ini cerita ndek ngarepe kalian memotivasi, saya sendiri tidak bisa memotivasi diri saya. Maka saya harus kuat. Loh, di situ jadinya, makanya ada watawasau bil haq watawasau bis sabr itu di sini. Termasuk kritik untuk diri sendiri. Kata Gus Mus itu kan pada dasarnya manusia itu suka pada kritik. Syaratnya 1, tidak ditujukan pada diri sendiri. Orang itu banyak yang suka ngeritik, oh enggak gitu, harusnya begini, suka kritik. Tapi syaratnya 1, tidak ditujukan pada saya. Tapi kalau dikritik orang, kayak ditampar gitu. Padahal kalau untuk perbaikan kan, dan itu disampaikan dengan cara yang baik kan, itulah watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saya lanjutkan. Untuk ndi ku, Bang? Teman berempat tadi. Lah dari teman berempat itu akhirnya di situ semangat ngaji. Setelah belajarnya selesai, ngaji. Minimal paling cepat sampai setengah 12. Nanti kalau sing ngantuk ya dibuka, ngaji sik durung mari. Lu itu perlu. Kalau kalian enggak punya itu, mau turun tidur jam 10, jam 9 ya karep-karepe dhewe, karena enggak punya komunitas. Jadi pentingnya komunitas itu di situ. Jadi setengah 12, setengah 4 sudah bangun. Kalau pas semangat bahkan sampai jam 12. Bahkan saya masih ingat betul. Ketika teman-teman saya sudah pada boyong. Karena ada yang langsung boyong. Saya masih di pondok nambah setengah tahun ya. Setelah tahun 2000 itu. Setengah tahun saya gunakan betul. Untuk setoran lagi ke Bunyai. Saya setoran lagi ke Bunyai. Almarhumah Bunyai Ruqayyah. Jadi saya ngaji lagi. 1 kali ngaji. Saya lupa, kalau tidak setengah juz mungkin 1 juz ya. Khatam 1 kali ke beliau. Ya tabarukan. Begitu saya boyong juga saya ngaji lagi. Ketika di Malang saya ngaji lagi ke almarhum Allahu Yarham Ustaz Syafaat. Lalu dapat sanad. Saya ngaji lagi ke Allahu Yarham Kiai Badawi Umar di pesantren Al-Islahiyah. Karena beliau alumni dari Al-Mu'ayyad Solo, dari PT IKI. Saya tabarukan lagi, alhamdulillah selesai juga. Jadi begitu nanti kalau sudah khatam tuh cari guru lagi. Apalagi kalau masih banyak kesempatan, jangan nganggur. Imam Hafiz itu, rawinya Imam Asim,
itu guru Al-Qur'annya tidak kurang dari 70 orang. Jadi ngaji lagi ke sini, ngaji lagi ke sini, ngaji lagi ke sini. Nah, ini yang di generasi sekarang kadang-kadang sudah banyak yang hilang. Jadi mondok lagi, setoran lagi. Oke, kembali ke materi tadi. Jadi begitu sampai saya setoran lagi. Saya pernah suatu ketika ngaji di makbarohnya Kiai Yusuf Masyar. Jadi bawa mushaf begini, saya tertidur. Tiba-tiba tengah-tengah tidur, saya kaget karena di belakang tuh diurak. Woi Tangi, woi. Biasa anak putra itu kan ngawur-ngawur begitu kan. Kalau gojolokan itu kan enggak ukuran. Tapi kalau putri itu kan mainnya perasaan. Sehingga kalau gojoloknya kenemenan itu nanti sampean punya banyak musuh, jangan. Apalagi gojoloknya gudonya sampai orang nangis itu jangan. Kalau di putra itu kan biasanya cuek. Saya betapa kaget karena saya tadi tidur gini. Begitu bangun itu kan orang yang bangun pertama itu kalau sudah di tengah kerumunan atau di kelas atau tidur di mana, itu yang dilakukan pertama itu pura-pura seakan-akan dia tidak tidur. Kan gitu. Karena saya asalnya bawa mushaf, maka saya pura-pura ngaji sambil gini. Saya betapa kagetnya, mushaf yang saya bawa itu ternyata sudah ada yang usil diganti sandal. Coba bayangkan itu. Saya ngaji, turu. Saya pura-pura ngaji. Saya melek loh, kok sandal ini? Ya Allah, saya mengangkat dalam hati saya. Sopo sing ganti ini? Tapi di situ saya terpecut. Wis meneh gak oleh ngantuk mana gak oleh turu iki. Lek ngajine turu-turu gak oleh turu. Itu diganti sandal itu terjadi. Saya kebales karena saya biasanya usil. Di kelas itu saya kadang-kadang usil. Ada teman saya yang ngantuk itu. Kalau ngantuk di kelas kan biasanya cirinya gini. Enggak tahu kalau anak putri. Kalau anak putra biasanya gini. Maknani, gurunya jelaskan soal maknani. Zaitun utawi zait, ngantuknya gini. Nanti cirinya kalau anak ngantukan itu di kitabnya banyak coretannya. Jadi pulpen hiteknya itu banyak mencoreti. Biasanya ketika dibangunin temannya, yang pertama dilakukan tuh bukan langsung pura-pura enggak tidur. Mesti pura-pura kate nulis gini. Kan gitu. Saya itu pernah usil ke teman saya. Pulpen yang dipegang ini, saya cabut, dia tidak terasa. Saya ganti kelundungan kertas. Saya masukkan di tangannya begini. Apa yang terjadi? Wah, ketika dibangunin, dia pura-pura nulis. Kata teman-teman yang lain, nulismu enggak ya apa? Lah kan nulisnya pakai kelundungan kertas. Ya Allah, jadi itu masa-masa lalu ketika mondok itu begitu. Nah, begitu sudah hatam, sudah selesai, sudah setoran, tabarukan, dan lain-lain dilakukan, maka rutinkanlah fami bisyaukin. Saya dulu menggunakan fami bisyaukin ketika saya masuk kuliah itu mulai. Alhamdulillah ketika kuliah, dulu saya kan almarhum al-maghfurlah Yai Lukman, Pak Lukman ini, saya itu iri beliau. Beliau itu pulang haji tahun 96. Beliau tidak hafal Quran. Tapi pulang haji itu punya azam, saya harus menyelesaikan fami bisyaukin. Abahnya Gus Faiz ini loh. 96. Beliau tidak hafal Quran. Tapi fami bisyaukin lancar sampai ketika beliau kecelakaan tahun 2010. Di awal-awal itu ceritanya Mbak Ria, Mbak Oci, Gus Faiz sendiri. Itu perjuangannya memang berat. Untuk mengistiqomahkan sehari 5 juz, surat ini sampai ini, Fatihah sampai akhir An-Nisa. Itu beliau itu kan bukan orang nganggur, orang sibuk. Pagi harus berangkat ke kantor. Dulu kantornya pernah di Kediri, lalu pindah lagi ke Nganjuk, pernah jadi ketua PA Jombang. Lalu dari PA Jombang itu mau dimutasi ke ketua PA Malang. Waktu di Kediri masih jadi wakil ketua PA. Ketika di Nganjuk itu beliau apa yang dilakukan? Naik motor, naik Vespa. Ya Vespa yang dipakai Gus Faiz yang baru kembali yang warna hijau itu. Motornya, sepedanya, Vespanya dititipkan di Ngerandu, naik bis ke Nganjuk. Di bis ngapain? Ngaji. Pulang malam kalau belum selesai targetnya, karena di kantor kan banyak urusan. Mbak Ria itu cerita, itu naik turun tangga yang tengah ini untuk menghilangkan ngantuknya beliau karena menyelesaikan fami bisyaukin itu. Ketika almarhum Pak Lukman itu ke Singosari, ke rumahnya kakaknya, ke rumah ibu saya,
Itu beliau duduk di ruang tamu, saya masih ingat, itu biasanya kopiahnya gini kan, habis wudhu begitu, wudhu lagi, kacamatanya dinaikkan begitu, ngaji. Ketika di perjalanan, karena beliau udah hafal binadhar, belum selesai targetnya, itu berhenti minggir, menyelesaikan ngajinya. Saya iri, ya Allah, beliau yang udah hafal Quran itu loh bisa istiqomah, masa saya yang sudah diamanati, sudah nambah, sudah selesai, masa tidak bisa? Saya masih ingat 2001, nempati rumah ini, kan rumah ini dibangun sekitar tahun 98 sampai 2001 ditempati. Saya khataman di ruang tamu ini dengan teman saya. Mulai beliau kembali ke sini. Asalnya pas ini dibangun, Pak Lukman nempat di rumah yang ditempati Pak Dayat itu, di Zaza itu. Bu Lili sudah pindah ke dalam sana. Pindah ke situ, saya khataman di sini. Beliau nyimak itu sambil enggak bawa Quran, sambil merem begini. Begitu ada yang keliru, ya perso seakan-akan. Itu berarti sudah berapa tahun? 97, 98, 99, 2000, 2001, 5 tahun mendawamkan Fahmi Bisyauqin. Jadi tahu kalau ada kesalahan sedikit. Dan itu sampai beliau wafat. Akhirnya 2001 ketika saya masuk kuliah, ya Allah, bismillah, saya Fahmi Bisyauqin. Saya minta ke Ustadz Hariri, ke Bapak waktu itu, Pak Hariri. Ustadz, niki Fahmi Bisyauqin apa harus diijazahkan? Nggih mboten napa-napa, tapi lek sing sae nggih ada ijazahan. Kula nyuwun Ustadz diijazahi. Oh, ngoten nggih. Nggih pun. Ajastu. Karena beliau mendawamkan ini, bahkan Ustadz Hariri lebih dari Fahmi Bisyauqin. Jadi bisa jadi Fahmi Bisyauqin itu satu metode seminggu hatam, tapi karena masih ada waktu yang lain, ditambah lagi terus yang lain, itu bisa. Seperti teman saya, senior saya di Jakarta itu. Jadi satu minggu itu khatamannya Fahmi Bisyauqin, lalu ada khataman dalam sholat, ada khataman apa. Sehingga seminggu itu khatam 3 kali. Itu bisa. Nah, setelah itu Ustadz Hariri mengijazahkan. Terus saya tanya, ini boleh nggak saya ijazahkan ke orang lain? Angsal, tapi syaratnya sudah harus melaksanakan. Kalau belum dilaksanakan, nggak boleh diijazahkan. Oh, akhirnya sejak 2001, saya pakai Fahmi Bisyauqin. Walaupun waktu itu ketika saya S2 ngerjakan tesis sempat terhenti, sempat vakum. Nggak nutut itu. Nyaur, nggak nutut. Tapi munter begitu. Jadi itu kalau sudah hatam, kalau sudah jalan. Tapi kalau masih belum, apakah boleh Fahmi Bisyauqin? Boleh. Nanti belum juz yang belum lancar itu binadhar. Nanti ada waktu untuk melancarkan. Tapi kalau tidak nutut, tidak usah pakai Fahmi Bisyauqin dulu, tidak apa-apa. Tapi tetap ada rutinan khatam. Umpama kalian sudah khatam, yang jalan 15, yang 15 masih butuh diperbaiki, umpama. Ya, maka harus punya rutinan khatam. Berarti saya harus yang khatam itu umpama 1 bulan sekali. Lalu yang lain itu untuk nembel, ini untuk memperbaiki itu harus ada. Kenapa kalau harus ada khatamnya? Itulah nanti barokahnya itu khotmil Quran itu barokahnya luar biasa. Di khatamannya itu. Kalau kata guru-guru saya, ngambilnya itu yang bagus ya tanggal kalender yang Komariah. Tapi kalau tidak bisa ya kalender biasa tidak apa-apa. Tapi tanggal 31-nya jangan nganggur buat yang lain. Karena kalau kalender biasa kan pilihannya 30, 31. Kalau kalender Komariah kan 29 sama 30. Kalau yang pas 30 tepat 1 hari 1 juz. Tapi kalau pas 29 berarti yang hari terakhir bonus dapat 2 juz sama juz 30. Tapi kalau sudah lancar, tinggal persiapan minimal ya Fahmi Bisyauqin itu. Karena itu dipakai oleh banyak sahabat, termasuk sahabat Utsman bin Affan. Jadi sahabat Utsman bin Affan tuh pakai Fahmi Bisyauqin. Tapi jangan berpikir begini, berarti Utsman itu khatamnya seminggu sekali deresnya. Kalau yang pakai Fahmi Bisyauqin iya, tapi sahabat Utsman itu setiap malam itu khataman ketika sholat witir 1 rakaat. Jadi beliau sholat witir 1 rakaat khataman. Jadi barokahnya Quran luar biasa. Almarhum Al-Maghfurlah Kiai Munawar Al-Ma'arij, ini contoh yang dekat saja. Itu riyadhah 1 bulan terakhir selesai, 1 bulan sebelum beliau wafat. Itu istrinya nulis di status Facebooknya. Judulnya firasat yang tidak dirasa atau apa gitu. Kiai Munawar itu punya riyadhah.
41 hari itu menghatamkan Al-Quran setiap hari hatam. Kali 41. Bukan 41 hari itu aku tak hataman petang puluh siji dino hatam. Enggak, ini satu hari hatam. Berarti 41 kali dalam 41 hari. Lalu beliau dawuh ke istri beliau, muga-muga ya santri sing ngaji ndek kene mulai awal dulu Al-Ma'arij sampai nanti nek aku ben-ben wis gak ono. Itu dianggap kata-kata yang biasa awalnya. Muga-muga oleh barokah apa sing tak waca iki. Apakah beliau ndak ngapa-ngapain? Ya tetap nunggu setoran. Apakah 41 hari terus gak nunggu setoran, saya nurut hataman dulu sehari? Ya tetap setoran, tetap ternyata bisa. Itu loh barokahnya Al-Quran, dan itu ndak bisa dinalar. Cuman kalau ndak percaya rasakan. Belum lagi begini. Kita itu deres biasa. Kalau yang bulat-bulat itu 5 juz sekali duduk rasanya wis suwi, ya Allah pegel. Tapi coba punya azam, saya mau khataman sehari Al-Quran. Baca mulai ba'da subuh sampai selesai, hatam sebelum maghrib. Quran tuh ya nagih. Nggak hanya kopi yang nagih itu, Quran itu nagih. Anda duduk baca 3 juz, 4 juz, 5 juz, gak kroso. Sampai selesai 30, ya selesai. Ustadz Azhar yang dulu juara MHQ internasional 30 juz 2 kali itu. 2 kali juara internasional itu. Baca di MQ itu, mulai ba'da subuh, jam 2 siang sudah selesai. Kiai Syakir, saya diceritain Ustaz Rauf ini. Kiai Syakir tanya, "Loh sudah selesai bacanya? Kok cepat jam 2 selesai?" Kiai Syakir tidak percaya. Udah, besok baca lagi. Dibaca lagi ya sama tetap. Jadi baca sendiri itu hanya istirahat, sholat, kalau butuh kejeding, jam 2 siang selesai. Tapi ya sudah jadi hafalannya gitu loh. Belum jadi nekat yo. Mana mukjizatnya Al-Quran katanya. Ya ini menanya fanshopnya belum total fanshopnya. Kan tadi fanshop sama fargob kan. Ya jangan ditagih dulu. Yusronnya jangan ditagih. Baca 10 juz. Dulu saya persyaratan wisuda itu minimal baca 20. Tapi alhamdulillah sudah saya lunasi 30. Tapi dicicil 10-10 waktu itu. Sebelum baca 10 juz itu sudah awang-awangan. 10 juz sekali duduk. Tapi begitu duduk 2 juz, 3 juz dilanjut tuh Masya Allah, nikmat enak itu. Rasanya kurang. Setelah saya 10 juz itu 3 jam setengah 10 juz. Rasanya kurang. Cuma kata nerusnya aku durung wani karena durung lancar waktu itu. Jadi belum berani meneruskan. Jadi kalau tasmi' itu begitu. Dan itu bisa dirasakan orang-orang yang sudah merasakannya. Makanya kata Sayyid Qutb, al-hayatu fi dhilalil Qur'an ni'matun la ya'rifuha illa man dzaqaha. Hidup di bawah naungan Al-Qur'an ya dalam apapun bentuknya itu nikmat. Yang nikmat itu tidak bisa dirasakan oleh orang-orang yang sudah merasakannya. Gimana kalau belum merasakan kan tidak bisa rasa itu. Saya makan mangga. Saya ceritakan sama enak mangga itu. Ya apa enak ya? Enak pokoknya. Gak iso kalau belum merasakan, sudah cicipi sendiri. Oh iya ya. Tapi boleh jadi antara satu orang dengan yang lain sama-sama bentuknya sama, tapi mungkin sisi kenikmatannya berbeda. Jadi Al-Quran itu memancarkan cahaya dari berbagai sisinya. Itulah kata ulama yang namanya Abdullah Darroz dalam An-Naba'ul Azim. Al-Quran itu ibarat intan yang mana setiap sudutnya memancarkan keindahan. Jadi yang sampai hafalkan ini bukan main-main, ini kalamullah. Yang setiap segala sesuatu yang nempel itu menjadi mulia, terangkat derajatnya. Ya sudah, itulah. Itu dulu kehidupan saya di pesantren begitu. Ya. Ya tinggal nanti sampean, karena setiap orang tuh punya kisah masing-masing. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Kalau kalian ada yang putranya, orang tuanya itu hafal Quran, hafalannya bagus, jangan lalu hanya bangga-banggaan sampai di situ. Oh, orang tua saya itu hafal Quran terus. Tapi sampai lalu nyantai. Enggak, tilka ummatun qad khalat. Mereka punya amalnya sendiri. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Wala tus'aluna amma kanu ya'mal. Waduh, waktunya habis ini. Iki mang oleh piro iki mang rek. Insyaallah. Ini episode cerita dapat suplemen At-Tibyan.
Sampai sedikit boleh ya, sampai titik ya. Sampai siap-siap ini, enggak ya? Sudah siap semua ya? Daring tuh masuk gak mandi gak apa-apa, ora ketoro. Ini gak usah mandi wes, kalau antri langsung daring gitu aja kalau sekolah ya. Yang penting ngajine iki lho. Ya kabeh ya penting ya. Jaza maka boleh. Jadi artinya begini, kalau ada orang yang baca surat kemudian baca surat sebelumnya ya nggak apa-apa, boleh. Ini kan masalah yang mana yang afdol, mana yang ikhtiar, yang dipilih para ulama, mana yang lebih utama gitu loh. Yang tidak boleh itu kalau yang dibalik ayatnya kemarin tuh baca dari bawah ke atas, apalagi dengan sengaja, ini merusak makna. Nah, saya lanjutkan. Faqad jaa bidzalika atharun katsiratun. Faqad jaa maka teman-teman wis teko bidzalika kelawan hal tersebut opo atharun katsira, athar yang banyak. Jadi dalilnya adalah athar termasuk atharnya para sahabat. Waqad qara'alan teman-teman wis maca sapa Umar ibnul Khattab, sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Sahabat Umar itu diriwayatkan dalam atharnya, athar apa yang dilakukan beliau adalah fi raqatil ula, ing dalam rakaat pertama minas subahi, dari sholat subuh. Jadi ketika sholat subuh sahabat Umar itu membaca bil kahfi, membaca surah al-kahfi. Wah lumayan panjang gitu ya. Jadi sahabat dulu itu kalau sholat subuh itu ayatnya memang pilih yang panjang. Karena subuh itu inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, disaksikan. Sudah pernah saya jelaskan ya, maksudnya disaksikan dulu sudah pernah. Wa fi tsaniyati, dan pada rakaat kedua, ing dalam rakaat yang kedua bi Yusuf, surat Yusuf. Yusuf ada di juz 12 sama 13 awal, separuh awal. Al-Kahfi ada juz 15, mulai pertengahan agak akhir itu sampai akhir, sampai 16 sedikit itu. Berarti kan lebih dulu urutannya Yusuf sebenarnya. Tapi sahabat Umar mendahulukan surah Al-Kahfi. Dan itu tidak apa-apa, boleh. Tapi bicara lagi tentang afdoliyah tadi itu, keutamaan atau lebih baik mana? Ya lebih baik urut. Kalaupun ada tidak urut, ya tidak apa-apa, tidak sampai pada dosa, hanya soal etika. Faham ya? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuh waj'alna wa iyyahum minal ladzina istafaita min ibadika alladzina warithu kitabak wa sabaqu bil khairati bi idnik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma hafidna wa ma 'allamtana fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaih bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma arhamna bil Qur'an Allahumma dzakkirna wa 'allimna warzuqna hujjatan ya. Oke, sebelumnya ada yang lupa. Mungkin tadi dari pertanyaannya Mbak Desi itu yang belum terjawab tadi, cara ketika saya dulu nambah hafalan baru. Kalau tadi kan yang saya jelaskan secara panjang lebar tadi, saya menceritakan cara deres, cara memurojaah. Mungkin yang belum tadi, yang terlewat tadi, nambah satu halaman itu dibagi seperti apa? Apakah dibaca dulu? Apakah ya opo? Nah, simak pada episode yang akan datang. Jangan kemana-mana, tetap di acara yang sama, di program yang sama, tetap di channel YouTube. Wes, wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.